Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan kehidupan kami yang gelap ini ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah manual kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan dapat mengerti bagaimana kami dapat hidup di dalam dunia ini yang seringkali kami mendapatkan tantangan, cobaan, dan juga ketika kami saat ini berada di situasi pandemi ya Tuhan. Melalui firman-Mu ya Tuhan, sebagai manual kehidupan kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum saya perkenalan, kalau mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 14, kita akan baca ayat 13 dan 14. Keluaran pasal yang ke-14, ayat 13 dan 14, yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, 1, janganlah takut. 2, berdirilah tetap. Dan 3, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, saya Pendeta Agus Santoso, saya adalah gembala dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali di Jakarta. Saya membawa salam dari Jemaat Gia Raja Wali bagi Jemaat Gia Tanah Mas, dan biarlah salam ini merupakan salam kebahagiaan, salam damai sejahtera, di mana kita adalah saudara di dalam sinode Gereja Isa Al-Masih, sehingga antar jemaat Gia itu ada jalinan kontak begitu ya, melalui tukar mimbar yang diselenggarakan oleh sinode Gereja Isa Al-Masih. Saya sangat ingat dengan gereja ini. Mengapa? Karena saya waktu wisuda dari STT Abdiel, saya diwisuda di tempat ini. Saya diwisuda di tempat ini, jadi saya ingat benar gereja ini. Waktu itu masih tinggi banget ya, sekarang sudah itu ya, karena kejar-kejaran sama banjir ya, apalagi banjir yang kemarin itu. Ya, yang kedua, saya bagian dari gereja ini sebenarnya ini guyon aja, gitu ya, guyon aja. Mengapa? Karena dress code saya itu sama dengan mereka yang pelayanan, gitu ya. Jadi ini dress code pelayanan hari ini. Ungu semua, nggak tahu bisa klik gitu ya, padahal nggak janjian gitu ya. Ya ini guyon aja. Kita kembali lagi ke ayat yang kita lihat ini. Langsung tadi ketika saya baca, saya langsung menunjukkan 1, 2, 3. Itu sebenarnya saya sudah memberikan
clue-nya itu ya, clue dari khotbah saya hari ini, yaitu ada 3 poin yang kita akan dalami, yaitu yang pertama janganlah takut, yang kedua berdirilah tetap, dan yang ketiga lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan ini sangat nyambung dengan tema kita pada bulan ini, yaitu fokus dalam pertandingan. Nah, tentunya pertandingan di sini adalah pertandingan iman. Dan ketika itu adalah pertandingan iman, maka nyambung juga dengan satu tokoh iman di Perjanjian Lama, di mana seluruh pokok tentang iman sebenarnya akarnya atau titik tolaknya itu dari seorang yang bernama Abraham. Abraham itu artinya adalah bapa orang-orang beriman. Misalnya kalau ada kata bapa dari telepon, itu siapa ya penemu telepon? Lupa malahan. Siapa? Bel Graham, ya, bapak telepon gitu ya. Itu bapak komunikasi. Awal mulanya dari siapa? Ya Bel Graham itu gitu ya. Jadi makanya itu kalau dijawain ya, dijawain. Itu loh si anakmu ngebel, ngebel itu maksudnya itu telepon ya itu ya. Karena apa? Karena ngebel itu kata bel itu ya dari kata Bel Graham itu, sehingga bapak dari komunikasi, bapak dari telepon itu Bel Graham, itu artinya penemunya, ujungnya, pangkalnya gitu. Bapak proklamasi, ya siapa itu? Pasti Soekarno, karena dia adalah yang memproklamasikan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Dan ini disebut sebagai Abraham, bapak orang-orang beriman. Ujung pangkal dari orang yang beriman itu adalah Abraham. Sehingga kita semua itu disebut sebagai anak-anak Abraham. Itu di Abdiel itu kalau sudah pada stres semua, itu ya, kadang-kadang itu ya sambil mandi gitu. Bapak Abraham mempunyai guyur gitu ya. Banyak sekali anak-anak, itu Pak Filipus Gudel gitu ya. Itu kalau nyanyi gitu, aku anak sing ora kopen gitu ya. Karena stres ya, baru stres ini guyur gitu ya. Nah, itu intermezzo sebentar. Karena apa? Mengapa disebut anak-anak Abraham? Karena ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Karena bapak kita sebenarnya ya Abraham itu, bapak orang-orang beriman. Maka kita di dalam perjuangan iman kita, pertandingan iman kita, itu hendaknya mencontoh Abraham. Tuhan datang kepada Abraham. Dia berkata begini, Bram, waktu itu kan namanya masih Abram ya. Bram, saat ini juga, pada hari ini juga, kamu harus pergi. Kalau boleh ada dialog gitu ya. Loh Tuhan, aku disuruh pergi kemana? Pokoknya kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti kalau akan kutunjukkan kepadamu, negeri itu tuh sudah ada di dalam benak Abraham enggak? Belum. Kalau saya disuruh, Gus, kamu pergi ke Pasar Johar, arah-arahnya langsung tahu gitu ya. Kalau jalan terabas, oh lewat ini. Kalau jalan muter sedikit tapi lebih enak, lewat ini. Saya tahu arahnya. Saya tahu bisa ke kiri atau ke kanan.
karena saya tahu ujung pangkalnya. Tapi firman Tuhan kepada Abraham itu tidak tahu tujuannya, tidak tahu ujung pangkalnya. Sehingga kalau kita, misalnya kalau saya gitu diberi satu perintah, Gus, kamu pergi kemana? Pokoknya nanti akan kutunjukkan kepadamu. Pokoknya pergi. Itu kan kalau kita mau pergi ke arah itu yang nanti akan ditunjukkan kepada kita, ya kita nggak tahu mau ke kiri atau mau ke kanan. Nah, dari situ biasanya orang akan memiliki ketakutan-ketakutan yang ada. Sebagai contoh, kalau dikatakan, Gus, kamu keluar dari pekerjaanmu yang sudah mapan ini ya. Kamu sudah menjadi direktur saat ini, memang gajimu 100 juta per bulan. Tapi perintahku kepadamu, kamu tinggalkan pekerjaan ini. Kemana Tuhan? Setelah ini saya bekerja di mana Tuhan? Nanti akan kutunjukkan kepadamu, nanti gitu ya. Tapi pokoknya sekarang ini kamu keluar. Gimana? Pasti saya akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan kepada apa? Pertimbangan itu didasarkan kepada ketakutan-ketakutan saya sehingga saya tidak akan meninggalkan pekerjaan itu. Itu sama seperti firman Tuhan kepada Abraham. Kemana Tuhan? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pokoknya yang penting sekarang ini kamu menjalankan perintahku untuk pergi. Tadi saya katakan, tentunya banyak pertimbangan sehingga membuat kita ini menjadi takut. Tapi Abraham, karena dia namanya saja bapak orang beriman, untuk menentukan langkah pertama, yaitu sulit. Tetapi Abraham mau, bersedia menuruti perintah Tuhan itu, yaitu langkah pertama. Nah, langkah pertama itu adalah langkah iman. Dikatakan di sini kepada bangsa Israel yang saat itu masih dijajah oleh bangsa Mesir, negara adidaya saat itu. Musa menyampaikan firman Allah. Dia berkata, janganlah takut. Istilah jangan takut itu bukanlah untuk menyebabkan orang menjadi berani mati. Itu beda. Jangan takut itu bukan menjadi berani mati. Contohnya misalnya ketika kita saat ini dalam pandemi. Kita ketakutan mengenai pandemi ini. Nah, kalau ketakutan bagaimana? Tentunya imunitas tubuh itu sebenarnya kalau kita ketakutan itu semakin lemah imunitas tubuh ini. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan takut. Nah, tadi saya katakan, jangan takut berarti bukan berani mati. Bukan berarti kita langsung pergi-pergi kemana-mana tanpa masker, tanpa mencuci tangan, tanpa menjaga jarak, dan yang lain sebagainya. Kalau kita melakukan seperti itu namanya berani mati. Nah, kata jangan takut itu bukan berarti berani mati, sekaligus sebenarnya jangan takut itu untuk menghilangkan takut mati. Nah, ini ekstrem kanan dan kiri. Berani mati itu ekstrem kanan, takut mati ekstrem kiri. Beda. Kalau takut mati
Waduh, itu mengurung diri di dalam kamar. Ada loh, ada. Banyak itu ya, banyak juga. Ketika pandemi saat ini, itu ada orang yang nggak berani keluar rumah sampai sekarang. Saya adalah asesor dari Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi. Saya salah satu dari asesor yang banyak itu ya. Waktu kami para asesor ada pelatihan begitu, kami ngomong-ngomong di Zoom gitu ya. Sebelum acara itu kami ngomong-ngomong di Zoom, terus ada 2 orang ngomong di Zoom gitu. Nah, 1 orang, ini yang satu berani mati dan yang satu takut mati gitu ya. Nah, yang takut mati ngomong gini, saya sejak pandemi itu enggak keluar rumah. Saya hanya di dalam rumah terus. Nah, ini orang ini konselor. Dia kalau mengkonseling itu lewat Zoom aja dan dia enggak pernah keluar dari rumah. Beberapa waktu yang lalu itu dia kena COVID, kena gitu ya, kena juga. Meskipun enggak keluar rumah itu kena juga gitu. Aneh gitu ya, virus ini nih aneh. Orang yang enggak pernah keluar rumah itu malah kena. Selidik punya selidik. Itu pada waktu itu dia pergi ke rumah sakit untuk hanya ini aja, tes COVID. Tes COVID. Setelah itu pulang rumah, nah kenanya di rumah sakit itu. Langsung kena. Karena apa? Karena dari ketakutan itu imunitasnya itu turun. Sehingga dia gampang kena. Nah, orang-orang yang nggak takut itu pergi kemana-mana gitu ya. Dia malah OTG gitu ya, OTG. Ya, makanya kita kan biasanya kan orang Jawa Tengah itu malah filosofinya itu bagus banget itu orang Jawa Tengah, yaitu ya ndak gitu, ya ndak gini gitu ya. Artinya apa? Yang tengah-tengah aja. Nah, ini sebenarnya Tuhan itu berkata kepada kita semua, jangan takut. Artinya jangan takut apa? Yaitu enggak terus langsung ketakutan terus, takut mati gitu ya. Ketakutan terus enggak. Tapi juga enggak terus langsung berani mati seperti itu sehingga kita menjadi orang-orang OTG. Artinya apa? Artinya menulari orang-orang yang lain. Melainkan apa? Bangunlah imunitas tubuh itu dengan iman. Sekali lagi, bangunlah imunitas tubuh kita ini dengan iman. Karena ketika kita menghadapi itu dengan tidak takut, artinya apa? Artinya berserah kepada Tuhan, maka dari iman itu maka imunitasnya itu akan naik. Imunitas inilah yang melawan setiap penyakit yang ada, termasuk virus-virus ini. Maka janganlah takut. Itu adalah langkah awal untuk kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kita tidak takut, setelah kita menerima firman janganlah takut, maka kita melangkah iman yang pertama, lalu langkah iman selanjutnya, deg gitu ya, untuk menuju kepada sasaran itu yang tidak ditunjukkan sekarang ini, melainkan nanti akan ditunjukkan kepada kita. Jadi pertandingan itu bukanlah lari sprint 100 meter. Kalau lari sprint 100 meter, kita tahu ujungnya itu di sana. Tapi untuk yang saat ini, yang kita dalami ini adalah lari maraton. Lari maraton. Lari maratonnya di mana? Lari maratonnya di tempat jalan-jalan labirin.
yang kita tidak tahu jalan keluarnya itu di mana. Nanti akan ditunjukkan, diarahkan oleh Tuhan sendiri. Tapi jalan keluarnya di mana? Enggak tahu. Makanya kita mutar gitu. Karena tujuannya tidak terlihat. Atau bisa dikatakan lari 5 kilo atau 10 kilo, tujuannya enggak kelihatan. Apa yang terjadi di situ? Ini ada satu lagu yang sangat bagus. Lagu ini dikarang oleh Don Moon. Lagu ini sangat senang saya nyanyikan. Lagunya begini. God will make a way. Tarararararara, itu lanjutannya lupa. Itu ya, selalu begitu saya. Musiknya itu ya. God will make a way. Bahasa Indonesianya, terjemahannya adalah, nah itu yang kedua nanti gitu ya. Tapi secara letterlek kalau itu diterjemahkan adalah Allah akan membuat jalan saat tiada jalan. Jadi langkah iman Abraham ketika dia pergi ke tempat yang akan ditunjukkan itu, di tengah-tengah jalan kadang-kadang dia mendapati jalan kehidupannya ini sama sekali tidak ada jalan. Karena konteksnya adalah padang gurun. Padang gurun itu sulit untuk diaspal. Karena apa? Kalau diaspal, ya hancur lagi. Apalagi zaman dulu nggak ada aspal gitu ya. Aspal itu kan baru tambang-tambang berikutnya gitu. Tapi zaman dulu nggak ada aspal. Ketika membuat jalan, sebentar lagi akan hilang lagi karena pasir. Tapi ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita sama sekali tidak menemukan jalan, dan di padang pasir itu membuat orang itu tersesat, muter terus karena nggak ada jalannya, maka yakinlah, itulah iman ya, yakinlah bahwa Tuhan itu akan membuatkan jalan bagi kita. Nggak tahu lagu ini kesasar ke Indonesia ya, kesasar gitu ya. Karena terjemahannya beda itu. Terjemahannya apa tadi Pak Yom? Dia buka jalan. Tapi terus kata-katanya yang kedua, baris yang kedua benar terjemahannya. Saat tiada jalan. Harusnya itu apa? Harusnya adalah saat jalannya buntu maka dia membuka jalan. Nah, dalam perjalanan iman itu Abraham menjumpai jalan buntu. Jalan itu ditutupi oleh batu. Di sini tebing, di sini tebing. Itu taubannya seperti cerita Tuhan Yesus mengenai seorang Samaria itu ya. Itu kan jalannya di mana? Jalannya itu di tebing-tebing itu, jalan lurus. Yang menuju kepada, kalau kita pergi ke sana ada namanya Betsean, ujungnya Betsean. Nah, sebelum pergi ke Betsean dari selatan, pergi ke Betsean itu ada jalan yang tebing-tebing itu. Itu kadang-kadang ada penyamun-penyamun itu yang menjatuhkan batu. Supaya ketika musafir itu lewat di situ, mereka bisa ngerampok jalan buntu. Jalan buntu karena ada batu itu. Tapi saat kita di dalam perjalanan iman kita menemui jalan buntu, nggak usah langsung bangsa Israel itu langsung pulang aja gitu. Itu namanya kalah sebelum berperang. Di dalam menghadapi kehidupan kita, kalau kita adalah anak Abraham, kalau kita telah mendapatkan iman yang pertama tadi langkah itu dan langkah-langkah selanjutnya,
Dan ketika itu kita menemui jalan buntu, maka yakinlah, tetap berimanlah bahwa Dia buka jalan saat jalannya buntu gitu ya. Itu terjemahan yang benar ya berarti ya. Harusnya begitu. Kalau membuka jalan, jalannya buntu. Tapi yang pasti Dia akan membukakan jalan bagi kita saat jalan itu buntu. Dan lagu itu juga nyasar ke Jerman. Ketika di Jerman, bahasa Jerman diterjemahkan ke bahasa Jerman, dalam bahasa Jermannya itu begini. Gott zeigt mir den Weg. Artinya apa? Dia, Allah kita, itu akan menunjukkan jalan saat kita menemui persimpangan jalan. Tempat yang akan kita tuju nggak tahu. Kita berada di persimpangan jalan. Untuk menuju ke sana, tempat yang kita tidak tahu itu apakah belok ke kiri atau lurus atau belok ke kanan, itu kalau perempatan jalan itu. Kalau perlimaan jalan, ada yang di sini, apa yang keserong ke sini. Jalan yang benar tuh yang mana kita nggak tahu. Karena tempat yang akan ditunjukkan itu belum ditunjukkan. Jalan benar itu yang mana? Kiri, kanan, atau lurus, atau serong. Nah, lagu tadi kesasar di Jerman, salah lagi juga itu ya, tapi malah justru bagus gitu ya. Dia tunjukkan jalan yang benar ketika kita berada di persimpangan jalan. Disinilah kata-kata janganlah takut, lalu berdirilah tetap. Artinya apa? Artinya adalah kita tetap beriman. Meskipun menghadapi jalan buntu, meskipun menghadapi nggak ada jalan sama sekali dalam persoalan-persoalan hidup kita, meskipun kita menghadapi persimpangan jalan, kita nggak tahu jalan yang mana yang benar, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tetap beriman, maka Dia buatkan jalan, Dia bukakan jalan, dan Dia tunjukkan jalan bagi kehidupan kita. Maka ketika kita memiliki fokus iman itu, fokus dalam pertandingan, maka suatu saat kita akan memperoleh, kita akan raih, dan Abraham sampai kepada tanah yang terjanji itu. Bangsa Israel akhirnya toh sampai ke tanah terjanji itu. Meskipun satu generasi hilang semua karena ketidakpercayaan mereka. Satu generasi itu hilang, tidak kembali ke Kanaan. Karena apa? Karena tidak beriman. Tapi ketika kita beriman, maka kita akan sampai ke pertandingan tadi itu dan menjadi juara. Jadi menjadi juara itu karena apa? Karena perjuangan iman kita. Dengan yang pertama, satu, tidak takut melangkah dalam iman itu. Yang kedua, tetap beriman bahwa Tuhan itu akan membukakan jalan, membuatkan jalan, menunjukkan jalan. Dan yang ketiga, kita akan baca sekali lagi, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Perjuangan itu akan berhasil. Kita akan mendapatkan kesuksesan hidup kita. Sukses itu bukan hanya, oh saya sudah mentereng gitu ya. Enggak. Sukses itu adalah ketika kita meraih
apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu keselamatan sejati, suatu saat nanti kita akan akhiri gitu ya. Nah, ketutupan itu yang di atas itu ya, yaitu akhir dari perjuangan iman, pertandingan iman itu adalah surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan memberi firman kepada kami bahwa di tengah-tengah pandemi yang kami jalani ini, hendaknya kami tidak takut ya Tuhan. Kami tidak merasakan gentar. Kami tidak merasakan untuk mengurung diri ya Tuhan dalam ketakutan-ketakutan yang ada. Melainkan kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami bahwa Tuhan adalah penolong kami. Sehingga kami melalui iman kami, imunitas di dalam diri kami ya Tuhan terbentuk untuk melawan setiap penyakit yang ada itu. Dan kami akan mendapatkan kekuatan dari Allah dan kehidupan kami akan aman. Iman membentuk imun dan imun itulah yang menjadikan kehidupan kami aman. Ujung pangkalnya adalah iman kepada Engkau ya Tuhan. Tumbuhkan iman di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Karena iman itulah yang membawa kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan persoalan hidup yang kami sendiri merasakan sudah tidak kuat ya Tuhan pada saat ini. Jika ada di antara jemaat yang merasakan sakit luar biasa, sampai-sampai merasakan bahwa lebih baik mati saja. Jika ada jemaat yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri tidak harmonis, dan salah satu apakah istri atau suami merasakan sudah gak ada jalan lagi. Biarlah kami memiliki iman itu ya Tuhan. Karena bagi Engkau tiada yang mustahil. Engkau yang membukakan jalan. Engkau yang membuatkan jalan. Engkau yang menunjukkan jalan. Ujung pangkal dari itu adalah iman ya Tuhan di dalam pertandingan hidup kami. Tanamkan iman meskipun itu sebesar biji sesawi. Dan iman itu akan bertumbuh di dalam hati kami menjadi pohon yang besar. Dan kami disebut sebagai anak-anak Abraham, orang-orang yang beriman kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin.